Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8 di video kedua dari bab pertama tentang gerak. Di bab kedua ini kita akan belajar bersama mengenai gaya. Yang pertama adalah pengertian gaya. Apakah sebenarnya gaya itu? Jadi secara mudah gaya dapat kita definisikan sebagai suatu tarikan atau sebuah dorongan. Jadi saat kita sedang menarik atau mendorong suatu benda, maka benda tersebut sebenarnya sedang kita berikan sebuah gaya. Nah, dari sebuah tarikan dan dorongan ini akan memberikan sebuah akibat. Nah, pengaruh yang diberikan gaya kepada suatu benda yaitu pengaruh yang diberikan gaya terhadap suatu benda atau akibat yang diterima benda jika benda tersebut menerima gaya. Yang pertama adalah apabila benda tersebut diam, apabila benda tersebut awalnya diam, dia akan menjadi bergerak. Nah, ini sudah kita pahami bersama, kalau benda yang diam kita kasih tarikan atau dorongan, maka benda tersebut akan menjadi bergerak. Atau sebaliknya, nomor 2, pengaruh gaya terhadap satu benda adalah apabila benda tersebut bergerak, maka benda tersebut akan diam. Yang ketiga, apa yang akan terjadi pada suatu benda jika dia menerima gaya adalah bentuk atau ukuran benda menjadi berubah. Bentuk atau ukurannya mengalami perubahan. Misalnya plastisin atau yang biasa kita kenal dengan malam itu, kalau kita kasih tekanan maka dia akan berubah bentuk. Yang keempat, suatu benda jika menerima gaya, dia akan mengalami perubahan arah. Nah, misalnya ada sebuah benda yang bergerak dari timur ke barat, kita kasih gaya, maka arahnya akan bisa berubah entah ke utara atau ke selatan. Nah, gaya ini disimbolkan dengan F besar. Nah, gaya merupakan besaran vektor. Sehingga tentu saja gaya punya nilai dan arah. Satuan gaya itu dalam satuan internasional adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, anak-anakku semua, jenis gaya yang dapat kita bagi menjadi 2 jenis gaya. Satu, gaya yang sentuh. Gaya sentuh merupakan adanya interaksi langsung antara pemberi gaya dan gaya, ada kontak fisik, berarti ada interaksi langsung atau kontak fisik antara pemberi gaya dan benda. Jadi antara pemberi gaya dan benda ini saling bersentuhan langsung. Contohnya adalah gaya otot
dan juga gaya gesek. Nah, contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Jadi gaya sentuh merupakan gaya yang bersentuhan langsung antara pemberi gaya dan gayanya. Yang kedua adalah kebalikannya, yaitu gaya tak sentuh. Pada gaya tak sentuh ini tidak ada interaksi langsung antara pemberi gaya dan benda. Nah, contoh dari gaya tak langsung ini atau gaya yang tanpa bersentuhan tapi bisa merubah arah benda, membuat benda diam jadi bergerak dan sebagainya, contohnya adalah gaya magnet. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, misalnya magnet kalau kita dekatkan dengan paku, maka paku itu akan mendekat kepada magnet atau tertarik kepada magnet. Nah, jadi walaupun tidak disentuhkan langsung, paku tersebut akan tertarik. Selain gaya magnet, ada juga gaya gravitasi. Jadi, anak-anakku, gaya terbagi menjadi dua jenisnya, sentuh dan tak sentuh. Kalau sentuh itu ada interaksi, kalau tak sentuh tidak ada interaksi. Nah, gambar ini merupakan gambar dinamometer. Ini adalah alat ukur gaya. Nah, jadi cara kerjanya adalah di sini kita gantungkan sebuah benda, maka nanti di sini akan terbaca nilai gayanya. Nah, akan terbaca di sini. Nah, karena gaya tadi sudah kita sebutkan bahwa gaya itu vektor, maka gaya punya arah. Jadi gaya karena dia adalah vektor, maka dia punya arah. Biasanya yang disepakati adalah kalau bernilai positif, maka arahnya adalah bisa kanan atau atas. Nah, misalnya ada sebuah gaya, maka kalau begini, nah jadi gaya itu digambarkan dengan tanda panah, ini bernilai F atau bernilai positif. Atau kalau ke atas, ini juga bernilai F. Sedangkan kalau dia bernilai negatif, itu adalah untuk arah kiri dan arah bawah. Nah, jadi kalau ada gaya misalnya seperti ini, arahnya ke kiri, kita menulisnya min F. Atau kalau ke bawah adalah min F. Jadi ini adalah kesepakatan umum bahwa arah kanan dan arah atas biasanya diberi nilai positif, sedangkan arah bawah dan arah kiri diberi nilai yang negatif. Kita lanjutkan ke jenis-jenis gaya. Nah, yang pertama ini ada gaya normal. Apa sih sebenarnya gaya normal? Gaya yang timbul akibat interaksi benda dengan permukaan sentuh. Jadi gaya normal adalah gaya yang timbul akibat interaksi antara benda dengan permukaan sentuh. Bagaimana maksudnya? Kita gambarkan saja. Jadi misalnya ini ada lantai, kemudian di lantai ini kita ada sebuah benda di atasnya, maka arah gaya normal, nah di sini arah gaya normal adalah tegak lurus.
bidang atau permukaan sentuh. Nah, arah gaya normalnya itu adalah tegak lurus bidang sentuhnya, jadi arahnya ke atas. Nah, ini simbol tegak lurus. Nah, bagaimana kalau benda tersebut bersentuhan dengan dinding? Misalnya ada bidang sentuh berupa dinding, bendanya di sini, maka arah gaya normalnya adalah tegak lurus bidang sentuh. Jadi ini N, ini N. Oh iya, gaya normal itu disimbolkan dengan N. Oke. Bagaimana kalau sekarang dia bersentuhan dengan permukaan yang berada di atas? Nah, misalnya begini, ini bendanya, maka tetap saja arah gaya normal tegak lurus dari bidang sentuh. Nah, jadi ke arah bawah untuk kasus yang ketiga. Nah, bagaimana kalau dengan permukaan yang miring? Misalnya begini permukaannya, maka ini bendanya, arah gaya sentuhnya adalah tetap tegak lurus dari bidang sentuhnya. Jadi untuk gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, ini gaya normal. Kemudian jenis gaya lagi yang kedua adalah gaya berat. Gaya berat kita simbolkan dengan W. Gaya berat itu apa sih? Gaya berat merupakan gaya tarik bumi yang bekerja pada benda. Nah, hal ini disebabkan karena adanya percepatan gravitasi. Karena adanya gravitasi. Nah, anak-anakku semua, agar kita samakan persepsi, dulu di kelas 1 kita ketahui bahwa massa itu tidak sama dengan berat. Jadi massa dan berat itu berbeda, walaupun di kehidupan sehari-hari biasanya antara massa dan berat itu biasanya dipakai secara disamakan. Tapi sebenarnya menurut konsep ilmu pengetahuan alam, massa dan berat itu berbeda. Massa punya satuan kilogram, kalau berat punya satuan newton. Nah, kalau massa itu bersifat tetap. Nah, jadi misalnya ada sekarung beras, kita timbang di sini massanya 2 kg. Kita pindah ke tempat lain juga tetap 2 kg. Kita pindah ke planet Mars tetap 2 kg. Kita pindah kemanapun tetap 2 kg. Tapi kalau berat dia berubah. Kenapa perubahan ini terjadi? Karena berat dipengaruhi gravitasi suatu tempat. Kalau di bumi ya gravitasi bumi, kalau misalnya di planet lain, di planet Mars ya gravitasi Mars. Nah, kita kembali lagi. Nah, dari konsep ini, nah sekarang kita cari hubungannya sehingga berat itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Nah, jadi M itu massa benda, G gravitasi. Nah, kalau gravitasi bumi nilainya ada yang 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa juga dibulatkan menjadi 10
meter per sekon kuadrat, dan W adalah gaya berat atau biasa ditulis berat saja. Ini satuannya Newton. Nah, bagaimana perbedaan gaya dengan berat? Nah, di sini saya akan tunjukkan sebuah contoh. Oke. Contoh. Misalnya ada sebuah benda di bumi 2 kg. Kemudian besar gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian gravitasi Mars 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan berat benda di bumi dan di planet Mars. Nah, benda yang sama kalau diletakkan di tempat yang berbeda, di bumi atau di planet Mars, maka dia akan memiliki berat yang berbeda. Saya ulangi, benda yang memiliki massa yang sama diletakkan di bumi dan di planet Mars akan memiliki berat yang berbeda. Kita jawab, kalau di bumi maka W sama dengan M kali G, di mana M-nya 2, gravitasi bumi kita pakai 10. Maka berat benda di bumi adalah 20 Newton. Sedangkan di planet Mars, W sama dengan M kali G, massanya tetap, ingat ya, massa itu dimanapun tetap 2, gravitasi Mars adalah 5, sehingga berat benda di planet Mars adalah 10 Newton. Nah, sekarang kita ketahui bahwa benda yang sama di tempat yang memiliki percepatan gravitasi berbeda, maka akan memiliki berat yang berbeda. Nah, itu adalah gaya berat. Jadi anak-anakku perhatikan bahwa mulai sekarang bahwa massa dengan berat itu berbeda. Massa itu tetap, kalau berat itu berubah-ubah tergantung nilai gravitasi suatu tempat. Yang keempat ada namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek disimbolkan dengan F kecil. Gaya gesek ini timbul karena adanya gesekan antara dua benda. Nah, kalau kita gambarkan, ini sebuah lantai, ada sebuah benda tersebut ditarik ke kanan oleh gaya F, maka antara benda dengan lantai akan mengalami sebuah gaya gesek yang arahnya berlawanan. Nah, sehingga sifat gaya gesek, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya utamanya. Nah, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya utamanya. Nah, sekarang gaya gesek terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, gaya gesek statis. Kapan gaya gesek statis ini dialami benda saat mau akan
bergerak. Jadi dialami benda ini saat benda tersebut dalam posisi diam tapi saat akan mau bergerak. Nah, sesuai tadi bahwa kalau ini benda, ini lantai, maka dia punya gaya normal arahnya ke atas. Nah, gaya gesek statis, maaf saya hapus dulu. Gaya gesek statis dialami benda saat mau akan bergerak. Kalau kita tuliskan persamaan F statis, huruf kecil, F statis sama dengan mu S kali N, di mana mu S itu adalah koefisien gesek statis. Jadi kalau kita ingin tahu berapa nilai gaya gesek statis saat benda mau akan bergerak, maka kita kalikan koefisien gesek statis benda tersebut dengan gaya normal benda. Nah, yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis ini dialami benda saat bergerak. Nah, kalau ini saat bergerak, kalau yang tadi saat mau akan bergerak. Nah, bagaimana cara mencari gaya gesek kinetis? Gaya gesek kinetis dilambangkan dengan Fk sama dengan mu K kali N, di mana mu K adalah koefisien gesek kinetis. Nah, jadi sebuah benda punya dua koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Jadi ini adalah gaya gesek. Jadi dialami benda saat dia bergesekan dengan permukaan dan arah gaya gesek berlawanan. Nah, gaya gesek itu ada yang menguntungkan. Nah, misalnya yang menguntungkan adalah misalnya gaya gesek antara sepatu dan lantai. Nah, jadi kalau ada gaya gesek antara sepatu dan lantai itu menguntungkan kita. Jadi kalau gaya gesekan antara sepatu dan lantai membuat sepatu tidak licin di lantai sehingga kita bisa berjalan dengan nyaman. Ada juga gaya gesek yang merugikan. Contohnya apa? Gaya gesekan pada mesin. Nah, jadi pada mesin, misalnya mesin sepeda motor atau mobil, di dalamnya ada komponen yang saling bergesekan. Nah, itu merugikan karena apa? Gesekan komponen-komponen itu semakin lama akan membuat komponen dalam mesin aus dan harus diganti. Nah, jadi itu adalah gaya gesek. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang resultan gaya. Jadi resultan gaya sigma F itu adalah penjumlahan gaya. Jadi gaya pertama ditambah gaya kedua ditambah gaya seterusnya. Jadi resultan gaya adalah penjumlahan gaya. Jadi menjumlahkan gaya. Tapi ingat, karena gaya itu punya nilai dan punya arah, maka arahnya diperhatikan. Contoh, misalnya saya punya F1 2 Newton ke kanan, F2 3 Newton ke kiri, F3 sama dengan 5 Newton ke kanan. Nah, 2 ke kanan bisa kita tuliskan menjadi 2 Newton. 3 ke kiri kita tuliskan min 3 Newton.
5 ke kanan kita tulis 5 Newton. Jadi min di sini menandakan arah benda. Misalnya kita mau menjumlahkan, berarti sigma F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan 2 ditambah min 3 ditambah 5 sama dengan, maaf saya hapus dulu, 2 ditambah min 3 ditambah 5 sama dengan 4 Newton ya. 2 ditambah min 3 min 1 tambah 5 4 Newton. Min 4 Newton positif, artinya 4 Newton ke kanan. Nah, gaya juga dapat digambarkan dengan menggunakan tanda panah. Jadi kita gambarkan, misalnya saya punya di sini gaya A sama dengan 3 Newton, maka A itu digambarkan ke sini sebanyak 3 kotak ke arah kanan. Nah, kalau kita mau membuat arah sebaliknya, A sama dengan min 3 Newton, maka kita tinggal membalik saja arahnya, tapi dengan nilai yang sama, panjang kotaknya ada 3. Jadi di sini arahnya ke samping. Nah, selanjutnya saya punya gaya kedua, B sama dengan 5 Newton, tapi arahnya seperti ini. Jadi ini 1 2 3 naik 4 1 2 3 4. Nah, ini adalah gaya B. Kalau kita ingin membalik gaya B, misalnya B sama dengan min 5 Newton, maka kita tinggal gambarkan yang sama. Ke kiri sini adalah 3 kotak, ke atas naik 4 kotak ya, ke sini, tapi arah panahnya kita tuliskan ke bawah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat resultan? Yang pertama, saya mau A ditambah B. Maka caranya adalah kita gambarkan dulu A di sini, 3 ke kanan. Oke, 1 2 3. Ingat, A positif itu ke arah sini. Kemudian kita gambarkan B. Nah, B disambung langsung dari sini. B 1 2 3 1 2 3 4. Nah, ini adalah B. Ini A, ini B. Jadi mana resultannya? Nah, resultannya kita tinggal gabungkan ekor A ke kepalanya B di sini. Nah, jadi ini adalah A plus B. Sekarang kita buat resultan yang kedua. Misalnya saya mau A min B. Nah, maka kita buat dulu A. Oh ya, A min B itu sama dengan A ditambah minus B. Jadi kita buat dulu A di sini, ke kanan 3. Nah, kemudian ini A. Nah, sekarang kita buat min B. Min B tadi arahnya kemana?
Nah, min B sama. Turun 4, ke kiri 3. Oke, sekarang kita buat min B. Turun 4. Ya, turun 4. 1, 2, 3, 4, ke kiri 3. 1, 2, 3. Nah, ini adalah min B. Nah, sehingga mana A min B ya, kita tinggal sambungkan antara ekor A dengan kepala B. Di ini adalah A min B. Nah, contoh yang ketiga, saya mau B min A. Bagaimana? B min A itu sama dengan B ditambah minus A. Kita buatkan dulu B nya. B positif itu berarti B positif berarti ke kanan 3, ke atas 4. A negatif sama dengan ke kiri 3. Oke, kita gambarkan cara menggambar vektor. B min A, B di sini B 3 ke kiri ke kanan naik 4. 1 2 3 4. Nah, ini menjadi B min A berarti dari sini ke kiri 3. 1 2 3. Ini min A. Sehingga B min A berarti dari ekor B sampai ke kepala A. Jadi dari sini sampai sini. Ini adalah B min A. Jadi untuk pelajaran di video bagian ini kita ulangi dari atas, bahwa yang pertama, gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan, di mana kalau sebuah benda dikenai gaya akan mengalami 4 buah kejadian ini. Diam akan bergerak akan diam, bentuk atau ukurannya berubah atau mengalami perubahan arah. Sedangkan jenis gaya ada yang gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Kemudian jenis gaya yang pertama yang kita pelajari adalah gaya normal, adalah yang timbul akibat interaksi antara benda dengan permukaan sentuh, dan arah gaya normal adalah tegak lurus seperti ini. Yang ketiga adalah gaya gaya berat, yaitu gaya yang disebabkan adanya gravitasi bumi. Dan yang perlu diingat, antara massa dengan berat berbeda. Massa bernilai tetap, sedangkan berat bernilai berubah-ubah karena dipengaruhi gravitasi, dengan persamaan V sama dengan M kali G. Kemudian ada juga gaya gesek, gaya yang timbul akibat gesekan benda dengan permukaan, dan arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya utama. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Yang terakhir, gaya dapat diresultankan atau dijumlahkan, tetapi harus memperhatikan arah gaya. Nah, gaya yang berarah kanan maka bisa dituliskan dengan angka positif. Gaya yang ke arah kiri dapat dituliskan dengan min, kemudian nilainya. Dan gaya pun dapat dituliskan menjadi simbol-simbol vektor seperti ini. Nah, baik, itu adalah anak-anakku yang kita pelajari di video kita kali ini. Tetap belajar, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kebaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.